Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, dan semoga yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai agar advokat atau pengacara atau kuasa hukum tidak disuruh keluar atau diusir keluar dari ruang sidang di pengadilan ya teman-teman. Nah, ini yang harus dilengkapi. Nah, jadi teman-teman yang mungkin masih magang, masih mahasiswa harus tahu juga ya administrasi yang harus dipersiapkan oleh advokat, pengacara atau penasehat hukum sebelum dia beracara di ruang pengadilan. Nah, ini harus dilakukan, harus dipersiapkan agar tidak diusir dari ruang pengadilan oleh yang mulia majelis hakim ya. Nah, jadi pertama-tama orang yang boleh atau diperkenankan beracara di dalam ruang sidang pada pengadilan, misalkan pada pengadilan negeri ataupun pengadilan agama misalkan ya, maka advokat yang telah memenuhi syarat ya, telah memenuhi syarat teman-teman ya. Nah, jadi ini perlu diketahui ya, edukasi ya buat teman-teman yang masih mahasiswa atau mungkin masih magang ya. Jadi hal yang harus dilengkapi, harus dipersiapkan agar advokat boleh atau dapat beracara di dalam ruang persidangan. Nah, maka dia harus punya KTPA. Apa itu KTPA? Yaitu kartu tanda pengenal anggota. Ya, itu seperti ini ya. Nah, kalau saya punya KTPA seperti ini teman-teman ya. Nah, ini. Nah, tuh ya. Nih contohnya KTPA yang saya punya. Nah, nih. Nah, KTPA ya. Orang menyebutnya KTA ya. Tapi di dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang advokat ya, bukan KTA namanya ya. Kartu kartu tanda anggota, tapi KTPA ya, kartu tanda pengenal anggota yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh organisasi advokat masing-masing. Karena saya dari Peradi maka punya KTPA ya. Nah, lalu yang kemudian kedua yaitu berita acara sumpah atau BAS ya. Ini wajib dipersiapkan, wajib dibawa ya, berita acara sumpah, karena itu merupakan senjata administrasi yang wajib dimiliki oleh setiap advokat. Nah, karena berita acara sumpah ini diberikan setelah diangkat sumpahnya atau setelah advokat atau pengacara diangkat sumpahnya oleh pengadilan tinggi ya. Nah, istilahnya kan orang mengatakan dilantik, pelantikan ya. Ingat ya, bukan dilantik atau pelantikan, tetapi pengangkatan sumpah pada pengadilan tinggi di ruang sidang terbuka ya, di sidang terbuka yang dilakukan oleh pengadilan tinggi. Nah, menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 ya, maka advokat itu harus disumpah, diambil sumpahnya terlebih dahulu. Nah, oke, baik teman-teman, kembali pada pokok pembahasan tadi ya, bahwa hal yang harus dilengkapi, dilakukan oleh advokat, pengacara ataupun penasehat hukum sebelum bersidang agar tidak diusir dari ruang pengadilan oleh yang mulia majelis hakim, maka dia harus punya 3 ya, KTPA, terus kemudian berita acara sumpah, dan ada yang namanya surat kuasa. Surat kuasa yang menandakan bahwa prinsipal atau klien telah memberikan kuasa kepada pengacara atau advokat melalui kantor hukumnya. Nah, itu ya, dimana surat kuasa itu juga harus ditandatangani oleh pemberi kuasa. Ingat ya, ditandatangani oleh pemberi kuasa
dalam hal ini pemberi kuasa itu adalah klien dan penerima kuasa itu adalah advokat. Nah, semuanya kolom atas nama di situ harus bertanda tangan ya, dan bermaterai teman-teman ya, harus bermaterai. Nah, itu ya teman-teman ya yang perlu dan wajib diketahui, harus dibawa dilampirkan pada saat proses persidangan ya. Dan ini ditunjukkan pada saat mau sidang pertama, karena hakim akan meminta administrasi itu seperti berita acara sumpah, KTPA, bahkan surat kuasa pada saat sidang pertama dilaksanakan ya. Sidang perdana maksudnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi mengenai surat kuasa tadi itu juga harus terregister di PTSP ya, ditandatangani, diregister, nomor perkaranya berapa, baru bisa diajukan di dalam ruang muka persidangan di hadapan hakim. Kalau belum terregister maka nanti dipermasalahkan juga oleh hakim ya. Jadi sudah banyak nih advokat, pengacara, penasehat hukum ketika bersidang, beracara di ruang pengadilan ini dipermasalahkan oleh hakim. Mereka disuruh keluar, tidak boleh melanjutkan persidangan sebelum melengkapi administrasi seperti KTA, KTPA, berita acara sumpah, dan surat kuasa. Nah, ini yang sering terjadi. Maka saran saya kepada adik-adik yang masih mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin melanjutkan karirnya di advokat atau yang sedang magang, agar hal ini diperhatikan ya nantinya ya. Jadi ingat, yang boleh beracara di pengadilan itu adalah orang yang telah memenuhi syarat sebagai advokat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ya. Jadi biar tidak diusir, tidak disuruh keluar oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada saat mau sidang, maka lengkapi syarat-syarat tersebut tadi ya. Oke. Nah, ini sering terjadi nih, ini pernah terjadi ya. Ini sering terjadi ketika pengacara lupa bawa BAS, lupa bawa KTPA-nya. Maka tidak diperkenankan untuk melanjutkan proses persidangan dan tidak bisa beracara untuk sementara waktu sebelum menunjukkan ya kartu tanda pengenal anggota advokat dan berita acara sumpahnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya di kalangan hukum dan juga masyarakat ya, khususnya yang sedang bermasalah hukum. Dan hati-hati mencari advokat atau pengacara, jangan sampai mencari advokat atau oknum pengacara gadungan ya. Modal pakaian rapi, lengkap, pakai dasi, pakai jas, tahu-taunya belum advokat. Nah, itu yang repot ya. Tahu-taunya dia bukan advokat. Nah, menipu. Nah, itu bisa dipidana itu ya. Penipuan. Nah, itu ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.